Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurrahmah dari SD Negeri 015 Balikpapan Selatan. Saya akan mempersembahkan bukti karya saya berupa video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Materi yang saya paparkan yaitu mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 6 KD 3.4 Memahami Patung. Pengertian patung. Pengertian patung adalah bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia atau alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Ciri-ciri patung yaitu memiliki tekstur, warna, bentuk, dan berbentuk 3 dimensi yang bisa dilihat dari segala arah. Jenis-jenis patung. Jenis patung pertama yaitu berdasarkan bentuk. Ada 2, yaitu figuratif dan non-figuratif. Patung figuratif yaitu meniru bentuk secara alami, bentuk orang, bentuk hewan, dan tumbuhan. Sedangkan non-figuratif yaitu tidak dibuat seperti bentuk alami, bentuknya abstrak. Yang kedua, patung berdasarkan jenis, yaitu relief dan zone de Bose. Relief yaitu bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding, seperti pada gambar di samping ini. Sedangkan zone de Bose yaitu bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya, seperti pada gambar di samping ini. Yang ketiga, jenis patung berdasarkan fungsi, yaitu patung religi yang digunakan sebagai sarana beribadah. Kemudian yang kedua, patung monumen yang digunakan untuk mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah. Kemudian patung arsitektur yang digunakan untuk menunjang dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi yang digunakan untuk menghias bangunan. Yang kelima, patung seni sebagai karya seni murni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Dan yang keenam, patung kerajinan yang dibuat untuk dijual, biasa dibuat oleh para pengrajin. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan patung. Bahan pembuat patung ada 4 macam, anak-anak. Yang pertama, bahan lunak, yaitu material yang digunakan lunak dan mudah dibentuk. Yang kedua, bahan sedang, material yang digunakan tidak lunak dan tidak keras. Sedangkan bahan keras yaitu material yang berupa kayu atau batu-batuan. Kemudian yang keempat, bahan campuran. Nah, bahan campuran ini pastinya bukan berasal dari 3 jenis bahan yang Ibu sebutkan tadi ya. Seperti semen, pasir yang dicampur kemudian ditambahkan dengan air. Kemudian kuningan, emas atau logam-logam yang dicairkan. Contoh bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, lilin, dan sabun. Contoh bahan sedang yaitu seperti pohon sengon, pohon waru, pohon mahoni, dan pohon randu atau pohon kapuk. Contoh bahan keras yaitu kayu ulin, batu andesit, batu granit, batu marmer. Sedangkan contoh bahan campuran seperti semen, pasir, logam kuningan, logam emas, dan logam yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari teknik-teknik dalam pembuatan patung. Teknik pahat yaitu dengan mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar yang keras. Alat yang digunakan palu dan pahat.
Teknik butsir yaitu dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya. Sedangkan alat yang digunakan seperti meja putar dan sundit. Teknik cor atau cetak yaitu dengan memanaskan logam hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Bisa juga berbahan semen dicampur pasir, sedikit air, kemudian dituangkan ke dalam cetakan patung yang sudah disediakan. Teknik modeling yaitu dengan membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya, seperti gambar di samping ini. Teknik konstruksi atau merakit, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya, mirip seperti permainan puzzle. Teknik merakit memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan teknik lainnya. Salah satunya yaitu dapat menggunakan bahan apa saja yang ada di sekitar kita yang mudah didapat, seperti kertas, plastik, kayu, dan logam. Demikian penjelasan materi SBDP tentang patung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.